Binatang besar ini sedang mengumpulkan batu merah. Ingin membangun menara batu yang aneh. Tidak ada yang tahu tujuannya apa. Fawn penasaran mengintip pohon. Dia juga menemukan bahwa kaki binatang itu tertusuk duri. Fawn gangguan obsesif kompulsif. Ingin mencari kesempatan untuk mencabut duri. Dia diam-diam mengikuti binatang itu. Ketika binatang itu kembali ke sarang untuk tidur, langsung terbang ke samping. Lalu menggunakan kekuatan untuk tarik duri itu keluar. Tapi kesakitan membuat Groove yang sedang tidur memelototi Fawn dengan mata besar. Bagaimana sekarang, harus melakukan apa? Pura-pura mati. Tidak bisa. Tidak, harus menjadi kuat. Fawn terlempar keluar dari gua oleh raungan keras. Tapi dia tidak menyerah. Fawn gunakan batu untuk menarik Groove agar berdiri. Sangat cepat mengambil batu itu. Fawn ambil kesempatan itu. Akhirnya juga bisa ambil duri keluar. Tapi batu jatuh di atas dia. Bagaimana cara pun juga tidak bisa keluar. Saat ini Groove muncul di depan dia. Ternyata Groove hanya tertarik dengan batu merah aja. Fawn melihat dia angkat kaki. Jilat kuku. Lalu melihat Fawn. Dengan sombong berpaling pergi. Fawn ingin pulang ke rumah. Tapi keingintahuan membuatnya kembali lagi. Karena dia belum tahu. Groove kenapa kumpulin batu merah itu. Lalu semprot ke batu-batu. Lalu semprot ke batu-batu. Menumpuk batu di atas satu sama lain. Fawn hati-hati merekam tindakan itu. Karena ingin Groove menerima dia. Sengaja kumpulin bulu Groove membuat mantel bulu. Tapi Groove hanya diam. Tidak mau melihat Fawn. Sering hancurin rumah punya Fawn. Fawn mencoba bantu Groove ambil batu. Tapi Groove tidak menghargai. Dia melukis potret. Juga dihentikan. Garis-garis cahaya yang memancar dari tubuhnya menarik Groove. Pertama kali dia mendekati Fawn. Fawn mencoba bantu Groove kumpulkan batu lagi. Kali ini tidak didorong lagi. Bahkan rumah baru dibuat tadi. Tidak dihancurin oleh Groove lagi. Jelas dia sudah menerima Fawn. Keesokan hari Fawn dipanggil oleh Groove. Sebuah menara aneh muncul di depan matanya. Legenda mengatakan bahwa binatang ilusi itu hanya terbangun sekali dalam 1000 tahun. Ketika meteor itu terbang di atas hutan roh, Groove akan memulai menara batu. Semua roh akan menerima musibah besar. Fawn bantu Groove bangunkan menara itu. Apakah dia benar-benar membantu Kasar melakukan hal-hal buruk? Pertama kali Groove menghentikan kekuatannya terlalu kuat. Membuat batu jatuh di taman bunga matahari. Juga menarik perhatian tim pramuka. Fawn melihat situasi yang tidak baik. Langsung bawa Groove umpetin di dalam hutan. Tim pramuka melihat Groove langsung menghajar. Mereka melempar obat bius ke arah Groove. Dihentikan oleh Fawn. Lalu masuk ke dalam hutan. Kapten pramuka Nix pergi ke perpustakaan. Ingin mencari dokumen sejarah tentang binatang itu. Di dokumen menuliskan bahwa ketika binatang itu muncul, Pixie Hollow akan ada bencana. Fawn ingin cari Ratu untuk menerima Groove. Tapi Nix datang duluan. Ratu berpikir Groove akan bawa bencana untuk Pixie Hollow. Dan Groove di luar mendengar dan secara spontan bersin. Untungnya Fawn pinter. Dia dan teman langsung bawa Groove pergi. Saat malam Groove sudah menyelesaikan menara batu keempat. Di malam yang gelap gulita, Fawn sedang tidur nyenyak di atas hidung Groove. Tiba-tiba bintang jatuh terbang lewat. Di kejauhan ada awan biru. Saat itu di dalam mata Groove juga berubah. Fawn bangun dan tidak menemukan Groove. Langsung cari Tinkerbell untuk mencari bersamanya. Tinkerbell melihat Groove sedang di dalam hutan salju. Tiba-tiba Groove menggunakan ekor meniup dia pergi. Fawn bergegas ke situ. Kamu sedang melakukan apa? Grau. Di atas langit tiba-tiba muncul petir biru. Groove menumbuhkan 2 tanduk lagi. Mengeluarkan raungan keras dan menghilang. Melihat Tinkerbell terluka, Fawn juga berpikir Groove adalah iblis. Dia memutuskan untuk menarik perhatian Groove. Bekerja sama dengan tim pramuka untuk menangkap Groove. Setelah melihat Fawn dia sangat senang. Hal ini membuat dalam hati Fawn memiliki beberapa penyesalan. Tapi semua sudah terlambat. Groove ditangkap oleh tim pramuka.
Lalu gunakan obat bius membuat Groove pingsan. Groove sedih melihat Fawn. Lalu jatuh ke tanah. Tim pramuga mengikat Groove. Fawn menangis. Tidak lama di langit muncul banyak petir. Petir menyambar menara di hutan. Saat itu Tinkerbell bilang sama Fawn. Sebenarnya Groove bukan mau serang dia. Bahkan selamatkan nyawa dia. Lalu mereka berdua langsung pergi untuk selamatkan Groove. Di bawah bantuan mereka. Akhirnya berhasil. Groove tersambar petir. Seluruh tubuh keluarkan cahaya biru. Tiba-tiba muncul sayap. Ternyata Groove adalah penjaga hutan Pixie Hollow ini. Tapi orang salah paham. Ketika menumbuhkan dua sayap. Ingin terbang ke menara batu untuk membantu hutan blok petir. Tapi roh yang lain membuat mata dia sakit. Groove langsung berhenti. Fawn mengerti apa maksudnya Groove. Dia terbang ke depan Groove. Menggunakan garis-garis cahaya dari sayap. Tunjukkan jalan ke menara. Groove ikuti cahaya itu mencoba untuk terbang ke depan. Muncul petir lagi. Semua roh dalam bahaya. Mereka semua memiliki harapan tinggi untuk berdua orang itu. Lalu petir kedua. Petir ketiga. Dan ada banyak lagi. Tiba-tiba sebuah batu besar meruntuhkan menara. Semua batu jatuh membuat Groove jatuh ke bawah. Ternyata Nyx sudah hancurkan menara. Dia tetap berpikir. Groove adalah bencana punya hutan ini. Tiba-tiba dari langit menyambar petir. Ada sambaran petir ke Nyx. Groove muncul di depan dia. Lalu Nyx baru menyadari. Binatang yang mereka menghajar. Itu adalah dewa penjaga. Groove tidak mau nyerah ingin membuat ulang menara. Tapi sekarang sudah terlambat. Fawn diam lalu melihat ke langit. Ikuti saya. Groove langsung balas. Fawn ajak Groove terbang ke udara. Mereka terbang ke atas. Groove menerima setiap sambaran petir. Semua petir disedot oleh Groove. Tiba-tiba adalah petir besar muncul di tengah langit. Groove semalatkan Fawn. Dorong semua petir ke awan. Gelombang putih muncul di langit. Kembalikan kecantikan seperti biasa. Tapi Groove dan Fawn sedang jatuh ke bawah. Roh yang lain langsung datang untuk bantu mereka. Tim pramuga juga ikut di belakang. Mereka berhasil selamtekaan Groove dan Fawn. Fawn sudah tidak bernafas. Dan Groove juga gerak sayap yang sudah hancur jadi abu. Berdiri dengan berani. Dia sedih ke samping Fawn. Merasa sangat sakit. Gunakan hidung dorong Fawn. Groove menggunakan bulu yang kebal secara elektrik untuk sentuh ke Fawn. Fawn pemulihan dengan cepat. Setelah pertemuan singkat. Groove juga kembali ke gua dan mulai tidur dalam ribuan tahun lagi. Dia akan selalu melindungi hutan Pixie Hollow ini. Dan perpisahan dari Groove dan Fawn ini adalah selamat tinggal selamanya.